Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan saya berikan judul Langkah Perdamaian yang terdapat di dalam Kejadian 33 ayat yang ketiga dan juga ayat yang ke-10. Sekali lagi Kejadian 33 ayat yang ketiga dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat yang ke-10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 32, kita bisa melihat pergumulan yang dialami oleh Yakub, yang dihadapi oleh Yakub ketika ia akan bertemu dengan saudaranya yaitu Esau. Ya, betapa Yakub ini merasa sangat ketakutan ya, karena pikirnya Esau akan membalas atau menyerang Yakub karena perbuatan yang sudah Yakub lakukan di masa lampau, yaitu Yakub sudah mengambil hak kesulungan milik Esau. Jadi Yakub ini merasa takut karena ketika nanti mereka bertemu, apakah Esau tidak mau berbaikan dengan Yakub dan akhirnya malah menyerang dan membalas Yakub. Sehingga inilah yang menjadi pergumulan dalam diri Yakub pada saat itu ketika dia akan bertemu dengan Esau. Dia merasakan ketakutan, kecemasan. Dan di dalam pasal 33 ini diceritakan bagaimana pertemuan antara Esau dan Yakub. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh Esau dan Yakub, ada perselisihan di antara mereka. Di dalam kehidupan kita pun pasti pernah mengalami perselisihan ya, atau konflik dengan sesama kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu hidup di dalam damai, hidup di dalam kasih, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan kita bisa belajar dari peristiwa Esau dan Yakub pada hari ini. Di dalam peristiwa Esau dan Yakub ini ada langkah-langkah yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sebuah perdamaian. Apa saja? Yang pertama, langkah yang pertama adalah doa. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 32, di dalam pasal sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di situ berisikan seruan Yakub kepada Allah. Di mana saat dia akan bertemu dengan saudaranya Esau, dia memanjatkan seruannya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Mengapa Yakub berseru kepada Allah sebelum dia bertemu dengan Esau? Ya. Kita tahu bersama tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, karena perbuatannya Yakub yang sudah mengambil hak kesulungan daripada Esau. Sehingga Yakub berpikir bahwa nantinya saat mereka bertemu, Esau akan membalas perbuatan daripada Yakub ini. Dan inilah yang membuat Yakub merasa khawatir dan merasa takut, karena mungkin saja mereka tidak dapat lagi berdamai satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Yakub berseru kepada Allah supaya benar-benar perdamaian itu terjadi antara Esau dan juga dirinya. Dalam kehidupan kita ya, ada pergumulan, perselisihan satu dengan yang lainnya, konflik mungkin dengan sesama kita. Dan seringkali mungkin ada kalanya konflik itu terjadi, perselisihan itu terjadi entah karena ulah kita, entah karena kesalahan kita. Seperti yang dilakukan oleh Yakub ini. Seperti Yakub, untuk mengawali sebuah perdamaian harus dilakukan dengan doa. Diawali dengan doa. Dalam doa itu kita memohon supaya Tuhan yang membukakan jalan supaya perdamaian itu dapat terjadi. Dan di dalam doa juga kita meminta kepada Tuhan supaya sesama kita itu boleh dilembutkan hatinya untuk bisa memaafkan, mengampuni kita. Dan juga di dalam doa ada hal yang penting. Di dalam doa pun kita harus mengakui kesalahan kita. Kalau memang kita yang ada di pihak yang bersalah, kita mengakui kesalahan kita, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Ya, karena itu semua adalah pintu untuk masuk ke dalam sebuah pertobatan dan perdamaian dengan sesama saat kita memohon ampun, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan mau berdamai dengan sesama kita. Jika kita berselisih dengan sesama namun kita berada di pihak yang tidak bersalah,
Ya, untuk mewujudkan perdamaian juga kita harus berdoa. Kita harus mengawalinya dengan doa. Mengapa? Dengan doa kita bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang melembutkan hati kita, yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk bisa memaafkan sesama kita yang sudah bersalah kepada kita. Ya. Bahkan di dalam doa kita akan diberikan kerelaan hati oleh Tuhan supaya kita bisa terus berbuat baik kepada sesama walaupun sesama itu sudah melakukan kesalahan kepada kita, tetapi dengan doa Tuhan mampu memberikan kerelaan hati dalam kehidupan kita untuk bisa terus berbuat baik, memaafkan sesama kita. Perlu kita ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap kehidupan kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita pun juga harus mampu mengampuni sesama kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni sesama. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bahkan Dia yang menebus setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pun kita harus juga bisa mengampuni sesama kita. Oleh sebab itu perlunya hidup di dalam perdamaian ini. Kemudian langkah yang kedua yang bisa kita ambil untuk mewujudkan sebuah perdamaian, yaitu adalah usaha atau tindakan. Kejadian 33 ayat yang ke-8, 10 dan ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Ayat yang ketiga, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat yang ke-10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Ayat yang ke-11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat di dalam peristiwa ini, dalam kisah ini, saat Esau dan Yakub bertemu, hal pertama yang dilakukan Yakub adalah ia bersujud sampai ke tanah di hadapan Yakub. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Usaha Yakub untuk mau rela meminta maaf kepada Esau, inilah yang perlu kita pelajari dan kita lakukan kepada sesama kita. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, ya, kemudian mengakibatkan konflik, mari kita mau merendahkan hati kita, kita mau datang meminta maaf kepada sesama kita. Dan juga seperti yang dikatakan Yakub, ia menyediakan persembahan untuk Esau supaya Esau lunak hatinya, ya, mau mengampuni dan mereka bisa berbaikan kembali. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-8. Di situ Ayub berkata, Esau berkata, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Ya, pasukan yang dikirimkan oleh Yakub tadi membawa persembahan-persembahan. Sehingga Esau bertanya, mengapa engkau mengirimkan persembahan-persembahan itu? Yakub berkata, untuk melunakkan, untuk mendapat kasih daripada Esau. Jadi pemberian yang diberikan oleh Yakub ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh Yakub untuk bisa berbaikan kembali dengan Esau. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk berdamai dan membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, tentunya dibutuhkan usaha atau tindakan untuk mewujudkannya. Sikap mau mengalah, mengakui kesalahan kita, serta berani meminta maaf, ya, adalah hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa Esau dan Yakub ini. Selain sikap mau mengalah dan mau minta maaf, ya, Yakub juga memberikan persembahan bagi Esau, ya. Sebuah persembahan ataupun pemberian juga dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kesungguhan seseorang ketika ia meminta maaf atau berdamai dengan sesamanya. Memberi juga adalah satu tindakan kasih yang bisa kita lakukan bagi sesama. Oleh sebab itu baik kita lakukan, ya, jika berdamai dengan sesama, yaitu memberikan pemberian. Dan juga tentunya merendahkan hati untuk bisa berdamai kembali. Lagi, jika kita berselisih dengan sesama kita dan kita ada di pihak yang tidak bersalah, usaha yang juga diperlukan untuk sebuah perdamaian. Kita perlu usaha, kita perlu tindakan supaya perdamaian itu bisa terjadi. Kalau tadi kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni, sekarang kita juga harus berusaha untuk membuka pintu maaf bagi sesama kita. Ya.
berusaha untuk tetap rendah hati dan berbuat baik dengan sesama walaupun pernah berselisih dengan kita. Ya, tadi kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni sesamaku. Dan jangan sampai di doa saja, tapi kita juga harus berusaha, kita juga harus mau bertindak untuk mengampuni, untuk membuka pintu maaf bagi sesama kita. Jika kita hanya memohon kepada Tuhan, jika kita hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi diri kita sendiri tidak mau melakukannya, tidak ada usaha, bagaimana perdamaian itu dapat terjadi. Oleh sebab itu, berdoa dan juga tetap berusaha supaya perdamaian itu bisa kita wujudkan antara diri kita dan juga dengan sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam firman Tuhan pada hari ini menyimpulkan bahwa wujudkan perdamaian dan hubungan yang baik dengan sesama melalui doa dan usaha kita. Dengan berdoa kita dapat memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang melembutkan hati sesama kita untuk bisa memaafkan kita. Dan juga sebaliknya dengan doa kita minta agar Tuhan memampukan kita untuk bisa memaafkan sesama kita. Dan kita juga harus mau berusaha mengambil tindakan untuk mau berdamai dengan sesama kita sehingga perdamaian itu benar-benar terwujud. Jangan selalu menunggu agar orang lain yang meminta maaf terlebih dahulu kepada kita, tapi baru kita mau berdamai dengan sesama. Tidak, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah kasih. Oleh sebab itu kita pun juga harus diliputi oleh kasih. Kita harus memiliki kasih itu. Terus hidup di dalam damai, hidup di dalam perdamaian dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami menyembah Allah yang kasih, Allah yang penuh dengan kebaikan, Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kami untuk mau tetap terus hidup di dalam perdamaian. Kami bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua dan mampukan kami untuk mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI LSAD Magelang, sehingga jemaat-jemaat Tuhan terus hidup di dalam damai, hidup di dalam kasih, dan terus mengasihi Tuhan semakin hari semakin lebih luar biasa lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.